Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Trinitas pukul 6 dan 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 setelah ibadah pukul 9. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2023 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 6 Juni 2023 pukul 10.00 WIB. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 8 Juni 2023 pukul 17.00 WIB. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Evalina Delora. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 pukul 16.00 WIB di Gereja GMII Cibubur. Pendalaman Alkitab Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 19.00 WIB. Jalan-jalan pagi Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2023 pukul 6.30 pagi memakai kaos seragam kuning. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 7 Juni 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Dalam rangka pencarian dana retreat keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu dan membuka kolportase di depan gereja. Mohon dukungan jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 4-10 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Trinitas pukul 6 dan 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 setelah ibadah pukul 9. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2023 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 6 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.
Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 8 Juni 2023 pukul 17.00 WIB. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Evalina Delora. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 pukul 16.00 WIB di Gereja GMII Cibubur. Pendalaman Alkitab Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 19.00 WIB. Jalan-jalan pagi Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2023 pukul 6.30 pagi memakai kaos seragam kuning. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 7 Juni 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Dalam rangka pencarian dana retreat keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu dan membuka koper tasa di depan gereja. Mohon dukungan jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 4-10 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah buat kita semua. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang melayani pemberitaan firman pada pagi hari ini adalah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Tetolepta. Sebelum ibadah kita mulai, dihimbau dan diingatkan selalu agar HP dimatikan atau di silent, menjaga anak-anak kita supaya tenang, dan menjaga kebersihan di dalam ruangan ibadah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menundukkan hati, tenangkanlah pikiran, dan arahkanlah diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita menyambut hadirat Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesan 337, bait 1, 2, dan 3. Oh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut kebiasaan kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu jemaat, di atas janji Tuhan inilah marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Kita akan berdoa pengakuan dosa secara bersama-sama, namun didahului kepada Bapak Ibu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Marilah Bapak Ibu secara bersama-sama kita mengaku. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam perkataan dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menurut perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencebarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami.
Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur. Kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharulah kami sentiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang yang bisa berdiri, mari berdiri. Dan kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita orang percaya yang datang kepada Allah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-7, demikian bunyi berita anugerah dari Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, dengan demikian kita hidup dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yaitu hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita semua dalam memasuki pekan pergumulan kita di pekan yang baru. Diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dan manis budi
Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan dari vokal grup Eklesia.
Terima kasih untuk pujian yang sudah dibawakan oleh Vokal Grup Eklesia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena di pagi ini Tuhan, kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu dan saatnya akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami agar ketika firman kami baca, kami renungkan, kami mengerti dengan baik apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Dan terlebih daripada itu, kami juga dimampukan untuk melakukan setiap perkataan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah minggu pagi ini. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kita sudah persiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama, mari saya ajak yang bisa berdiri, mari berdiri. Sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, kita akan baca perikop ini secara bersama-sama. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20 di bawah judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, damai sejahtera hari ini. Amin. Baik-baik keadaan ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema identitas dan misi gereja. Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam pelayanannya di dunia selama kurang lebih 3,5 tahun. Itu Alkitab menyaksikan itu. 3,5 tahun apa yang ia lakukan? Yesus mendemonstrasikan, dia menunjukkan secara langsung atau dia memperlihatkan secara langsung bagaimana kuasa Allah berlaku atas hidup kita manusia. Beberapa penaklukan terjadi di situ.
Kita lihat Yesus menaklukkan sakit penyakit. Dia sembuhkan orang yang sakit. Orang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan, yang demam pun disembuhkan. Siapa yang disembuhkan Yesus demamnya? Ada yang tahu enggak? Mertua dari Simon Petrus. Jadi bayangkan demam pun tuh diurus sama Tuhan. Kira-kira gitu ya. Yesus juga menaklukkan yang namanya kuasa kegelapan, kekuatan kegelapan iblis setan. Dia lepaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Dia taklukkan itu. Maka kita ingat ada satu orang yang kerasukan, Yesus usir roh jahat dari diri orang itu, lalu dia berikan atau dia taruh di babi-babi kan. Maka babi itu terjun ke jurang. Tuhan mau bilang begini, nyawa orang ini lebih berharga dari harta benda itu. Yesus taklukkan kuasa kegelapan. Tidak hanya itu, 3,5 tahun mendemonstrasikan kuasa Allah, Yesus juga tunjukkan kepada kita bagaimana menaklukkan keinginan diri. Kita tahu ada 3 keinginan manusia yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dari mana kita tahu Yesus taklukkan 3 keinginan manusia ini? Pada saat peristiwa pencobaan di padang gurun. Itu ada 3 pencobaan ya, yang melambangkan 3 keinginan manusia yang Yesus katakan kamu bisa taklukkan itu. Karena dia berikan teladan itu. Dia demonstrasikan itu, tunjukkan itu kepada kita. Tidak hanya itu, puncak dari kemenangannya, waktu kita lihat tidak hanya pada saat dia menang di atas kayu salib, menang atas kematian, tapi waktu dia juga membangkitkan seorang yang mati 4 hari dalam kubur. Yohanes ceritakan itu, yaitu Lazarus. Lazarus, Tuhan cuma bilang gini, keluar. Lazarus keluar, buka itu. Maka dibukalah kain kafan pada tubuhnya, dia hidup. Tuhan tunjukkan, dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan maut yang menjadi musuh terakhir kita manusia, itu ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini, seharusnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, gak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menaklukkan iman kita, amin. Harusnya gak ada. Kekurangan gak mungkin bisa menaklukkan. Selama kita percaya hidup dalam Kristus, itu mampu kita melihat kuasa Allah itu terjadi atas kehidupan kita. Nah, apa yang Yesus lakukan ini Bapak Ibu Saudara di tengah dunia, itu semua rencana Allah Bapa yang mulia untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia. Artinya Tuhan mau bilang begini, aku datang ke tengah-tengah dunia, tunjukkan kepada kamu secara langsung bahwa kamu tuh bisa dipindahkan dari yang namanya kehidupan dalam kerajaan gelap, dikuasai oleh kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Yang penting kita beriman kepada Kristus. Maka saudara dan saya, orang-orang yang menyatakan punya iman kepada Kristus, kita juga menjadi orang-orang yang sudah ada dalam kerajaan terang. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu identitas kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita lihat stola yang dipakai, stola ini kan selalu berubah ya, sesuai dengan kalender gerejawi. Ini ada gelambang trigreta di kain mimbar juga ada di situ. Ini melambangkan bahwa hari ini dalam tahun gerejawi kita merayakan hari Minggu Trinitas. Trinitas tahu ya? Atau Allah Tritunggal, Allah yang kita percaya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka hari ini kita tuh diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa keselamatan yang Bapak Ibu dan saya terima itu keselamatan yang satu paket dan sempurna. Kita percaya Bapa yang menciptakan kita percaya Yesus Kristus yang menebus kita, pindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terangnya. Dan kita percaya hari ini Roh-Nya menyertai kehidupan kita untuk hidup dalam identitas yang jelas. Identitas kita sebagai anak-anak terang. Nah Bapak Ibu Saudara, kemurahan Bapa itu diwujudkan dalam pengorbanan penebusan Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Ini satu paket. Makanya kalau orang bilang bahwa dia orang Kristen, Bapak Ibu orang Kristen, amin? Percaya Yesus,
maka kepercayaan kita, iman kita tidak hanya berhenti mengimani pengorbanan Kristus. Tapi iman kita harus bergerak pada mengimani bahwa hidup saya hari ini adalah hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Maka kalau saya percaya Roh Kudus sertai kita, kelakuan kita keluarnya buah roh. Gak mungkin orang yang bilang percaya Yesus, paketnya lengkap sampai penyertaan Roh Kudus sampai kita tutup mata, tapi hidupnya gak karu-karuan. Ini gak mungkin. Kalau ada yang terjadi perlu dievaluasi. Apakah kita mengimani karya keselamatan kita itu satu paket sempurna atau setengah? Karena gak mungkin orang hanya berhenti, saya imani Yesus Tuhan, sudah, titik, saya pasti dapat hidup yang kekal. Gak mungkin. Dia harus memberi hidupnya dipimpin oleh roh sampai menutup mata di dunia ini. Dan kita gak tahu kapan hari itu terakhir datang. Tadi saya tanya juga, saya pernah nanya ini juga. Kan kita gak tahu kapan terakhir kita selesai. Saya pernah lihat orang terakhir kali, napas terakhir itu di saya habis berdoa terus dia cuman hembuskan saja, tiba-tiba gak bergerak lagi. Oh gini ya, ngeri ya lihat orang meninggal. Oh begini caranya, sesimpel itu, tapi itulah selesai. Selesai Bapak Ibu ya. Gak ada orang yang meninggal terus sebentar ya nanti besok saya ini lagi. Ngeri itu namanya ya. Artinya kalau sudah selesai, paketnya selesai. Kesempatan kita menikmati karya keselamatan Allah, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu di dunia ini. Begitu kita tutup mata, selesai. Nggak ada kita doakan orang yang sudah meninggal. Imani itu Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini saya lihat itu kalau di media sosial, begitu ada orang meninggal, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Orang Kristen ngomong model begitu. Benar gak kayak gitu Bapak Ibu? Saya belum lihat sih ada jemaat Depok 1 yang ngucapin begitu. Waktu ada beberapa peristiwa kematian ya, gak ada. Oh semoga diterima di sisi Tuhan Yesus. Gak ada semoga, pasti. Selama kita imani, waktu terakhir kali dia ada dalam keadaan yang benar-benar paketnya sempurna, dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi saya ngajar di Remtar tentang Trinitas. Saya cuma bilang ke mereka satu, memahami Allah Trinitas itu gak bisa dengan akal. Kalau Allah kita bisa belajar dengan akal, maka dia bukanlah Allah. Betul ya? Karena Allah tidak terbatas. Maka pengenalan kita akan Allah itu seperti kita cuma kenal air segini dari semua air yang ada di dunia ini. Siapa yang bisa kumpul air satu dunia ini? Gak ada. Kecuali waktu peristiwa Nuh air bah gitu ya. Itu pun kita gak bisa lihat semua. Kita cuma bisa lihat separuh ini dari semua air yang ada. Demikian pengenalan kita akan Allah, apalagi pengenalan akan Allah Tritunggal yang saya bilang gak bisa diselesaikan di mimbar ini. Kita cuma kenal sedikit dari tidak terbatasnya Allah yang kita sembah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, karya keselamatan Allah Trinitas itu sempurna atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Maka hari-hari ini berilah hidup dipimpin Roh Allah. Baru minggu lalu kan, ini tanda-tandanya aja belum lepas nih. Roh Kudusnya masih gambaran Roh Kudus masih tergantung. Artinya kita diingatkan terus hidupmu ada dalam tuntunan kuasa Roh Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga kalau hari-hari ini kita terus berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Ini bagian dari kita meresponi karya keselamatan Allah yang sempurna itu atas hidup kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu keluar dari rumah ini penyertaan rohnya untuk ada di tempat ini. Lalu yang gak gereja itu disertai sama siapa? Ada anggota yang gak ke gereja? Keluarga? Pastikan ya Bapak Ibu ya. Jangan cari selamat sendiri. Karena tema kita hari ini bicara amanat agung. Jangan sampai kita tahu, ya Bu Pendeta saya sudah capek. Sudah bilang ayo. Bapak Ibu ada yang bilang begini, gak penting ke gereja. Karena itu banyak kekecewaan orang ya. Orang ke gereja juga bikin dosa terus. Tapi setidaknya dia ada dalam cara hidup yang benar. Amin. Bersekutu itu penting untuk kita bertumbuh. Maka paket yang lengkap ini, untuk apa kita memberi diri dipimpin oleh Roh Allah sampai hari ini? Supaya Bapak Ibu dan saya menyaksikan
mendemonstrasikan kuasa Allah itu bagi dunia. Gereja ada untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Maka orang harus berjumpa dengan kasih Allah dalam gereja, dalam keluarga. Orang harus berjumpa dengan itu. Adalah ironis, orang lain lihat kita dari luar berjumpa dengan kasih Allah, tapi dalam rumah sendiri kita tidak mengalami perjumpaan dengan kasih yang sesungguhnya. Ada yang kayak begitu, ada. Ada orang yang pencitraan kan, kalau dikumpul banyak kelihatannya baik-baik saja, tapi begitu di rumah tidak ada dalam gaya kehidupan menghormati Allah Trinitas yang bersekutu, yang juga mengajarkan tentang kesatuan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia dan memberikan karunia yaitu Roh Kudus yang menyertai kita, dia berikan amanat agung. Ayat bacaan kita ini dikenal dengan amanat agung. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 19 dan 20. Istilah yang dipakai oleh gereja, bahkan GKO berdiri di atas pengakuan ini, amanat ini. Karena visi kita adalah komitmen pada amanat agung. Dikatakan dalam ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang terakhir baca sama-sama. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dari semua rumusan ini mana yang paling enak kita alami dan lakukan? Pergi, jadikan bangsa murid, baptis orang, meteraikan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajar orang melakukan firman atau mengalami penyertaan Tuhan. Mana yang paling enak Bapak Ibu? Kayaknya saya tahu jawabannya ya. Terakhir kayaknya ya. Oh Bu, kalau bisa aku menyertai, itu janji Tuhan sama saya. Ingat Bapak Ibu, betul itu janji Tuhan. Tapi kita gak bisa comot ayat terakhir ini untuk diri kita tanpa dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan adalah orang yang hidup dalam menjalankan amanat agung Tuhan. Artinya kalau kita gak jalankan amanat agung, kita gak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin? Gak mungkin, karena ini satu paket. Banyak orang comot ayat ini, tapi tidak tahu. Barang yang bilang, oh ini penguatan, penghiburan bagi saya. Tapi selama hidup gak punya identitas menjalankan amanat agung. Amanat agung berarti sesuatu yang Bapa berikan bagi setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Maka penting bagi kita untuk memahami bagian ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa orang yang menyatakan percaya Yesus punya keselamatan sempurna, tapi gak hidup dalam misi ini, dalam identitas ini, konsekuensinya ada. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, amanat agung bukan pilihan. Kalau pilihan itu berarti saya mau lakukan atau tidak itu tergantung saya, betul ya? Tapi ini perintah. Kita katakan sama-sama amanat agung adalah perintah. Kalau yang namanya perintah wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Oh sampai di sini bilang, aduh berat banget ya jadi orang Kristen, lakukan amanat agung. Ada konsekuensi bagi kita. Kalau kita bilang percaya Yesus tapi tidak hidup dalam misinya, maka Bapak Ibu Saudara konsekuensinya apa? Kita gak akan pernah bisa melihat penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita gak akan bisa memenangkan jiwa. Kita gak punya kuasa memuridkan orang lain. Karena kita gak hidup dalam kuasa penyertaan Allah itu. Bahkan kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk memberitakan tentang siapa Dia kepada orang lain. Konsekuensinya itu. Bisa sih kita hidup seperti itu? Bisa. Tapi tawar hidup yang kayak begitu. Kelihatan banget paket kita cuma sampai di pengorbanan Kristus. Kita gak sampai pada paket disertai Roh Kudus. Untuk apa Tuhan berikan Roh Kudus? Untuk kita bersaksi tentang siapa Kristus. Sekali lagi saya katakan, amanat agung bukan pilihan, tapi ini perintah, ini bukan aksesoris gereja. GKO gak ambil ayat ini menjadi visi misi untuk hanya menggenapi visi misi kita, tidak.
Tapi ini perintah yang harus kita kerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu identitas kita. Bapak Ibu tahu identitas. Tema kita hari ini identitas dan misi gereja. Misi gereja adalah beritakan Yesus, lanjutkan pekerjaan Kristus. Identitasnya adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Gambaran sederhana itu dengan apa ya? Kalau bilang identitas itu berarti kalau kita lihat kita tahu asalnya, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya dalam kehidupan kita manusia, kita lihat wajah seseorang ada yang bisa langsung tebak, itu pasti dari mana tuh? Ini orangnya dari sini. Oh ini orangnya dari Sumatera. Oh ini dari Jawa. Oh ini dari Timur. Pasti bisa tahu. Walaupun ada juga yang susah ditebak ya, Bapak Ibu. Tapi begitu kita lihat kita tahu. Bapak Ibu kalau lihat orang yang tegap badannya, rambutnya cepak, kira-kira ini profesinya apa? Rambut cepak, jalannya gagah, ya. Terus tampilannya itu meyakinkan. Kira-kira profesinya apa tuh? Peragawan? Nggak mungkin, pasti tentara kan? Pasti aparat. Makanya dengan gayanya saja kita tahu, nggak mungkin seorang aparat atau seorang saya pakai istilah tentara. Tentara pakai baju tentara, tapi jalannya kemayu. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Ada. Tentara mana itu? Gitu ya. Pakai pakaian tentara tapi jalannya halo gitu. Cowok pakai pakaian tentara tapi kemayu. Nggak ada di dunia ini. Yang namanya tentara identitasnya tegas, tegap. Ya. Rambut, walaupun sekarang ada juga ya yang pakai pakaian preman rambut panjang gitu ya. Tapi rata-rata begitu kita lihat kita tahu, oh itu aparat. Oh itu dia profesinya ini. Itu identitas. Kira-kira kalau orang lihat kita, orang tahu nggak kita ini orang Kristen? Coba Bapak Ibu tanya ke diri sendiri. Kalau orang lihat saya, kira-kira orang tahu nggak saya ini orang Kristen, anak Tuhan? Oh ya pakai salib aja lah, gede, tuh kan? Saya pernah lihat pakai salib besar, tapi pegang botol minuman. Kenapa ketawa? Ibu pendeta itu lagi kita telinga panas. Baguslah kalau telinga. Kita gelisah itu bagus Bapak Ibu. Kalau kita gelisah karena dosa itu bagus. Kalau dengar gitu terus kita nggak gelisah lagi, itu hati-hati. Itu apa yang lagi sedang menyertai itu? Roh Kudus atau roh apa itu? Kira-kira gitu ya. Kalau bukan Roh Kudus berarti roh lain. Gak mungkin seseorang dengan identitas kekristenannya dia lakukan hal-hal yang menunjukkan identitas dari kerajaan yang sebelah. Kalau kita anak-anak dalam kerajaan terang, identitas kita jelas. Kita lakukan perbuatan-perbuatan terang. Gak mungkin kita lakukan, katakan kita orang Kristen tapi gaya hidupnya tidak benar. Itu gak mungkin. Kalau ada yang seperti itu, kemungkinan dia bukan orang Kristen. Jelas Kristennya itu palsu. Bisa Kristen tapi tanpa Kristus. Jadi cuman label, bukan sebuah identitas. Gereja identitasnya adalah lakukan amanat agung. Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Tidak terbatas. Tapi mari kita lihat gaya berpikir kita. Kadang-kadang kita bilang begini, kalau suku yang itu susah banget temukan orang Kristen di situ. Ada ya yang kayak gitu ya. Sehingga kalau ada misalnya contoh orang Aceh jadi Kristen, bingung nggak kita? Karena di situ kantongnya bukan kantong Kristen. Tapi kalau orang Manado, orang Ambon jadi orang Kristen, orang bilang begini, ya memanglah dari sononya. Orang Batak Kristen dari sononya. Dulu saya pikir orang Batak itu semua Kristen. Jadi waktu saya temukan ada satu dari suku dari Sumatera Utara orang Batak tapi Muslim, saya bilang gini, kok gitu ya. Kalau ada orang Papua yang beragama bukan Kristen, kita bingung nggak pakai identitas lain? Pasti kita akan bilang begini,
gitu kan. Karena kita udah kenal identitasnya. Tapi firman Tuhan bilang begini, gak ada bagian kelompok yang gak bisa ditembus oleh Injil. Amin. Kita percaya. Orang punya pikiran suku ini gak mungkin soalnya mereka keras. Mereka itu dari turun-temurun tidak beragama, mereka agamanya lain. Gak mungkin ditembus kekristenan. Saya tidak percaya karena saya percaya kalau Tuhan bergerak, Roh Kudus bekerja, pasti terjadi. Persoalannya di mana? Kemungkinan yang John Stott katakan itu, jangan tanya di mana, jangan tanya kenapa dunia ini membusuk, tanya kemana garamnya. Jangan tanya mengapa dunia ini gelap, tanya kemana terang itu. Jadi kalau dikatakan ada orang-orang, saya kemarin diskusi dan ada yang bilang, iyalah orang ada yang gak mau ke gereja karena kecewa dengan orang yang datang ke gereja. Bisa jadi gak Bapak Ibu? Bisa terjadi seperti itu. Saya pernah cerita kan, saya tanya ada satu koster yang hampir 30 tahun melayani di gereja tapi bukan orang Kristen. Lalu saya tanya begini, kenapa gak mau dibaptis saja? Kan tembak-tembak langsung ya. Dia bilang, sama aja lah Bu. Kristen bukan Kristen ke gereja gak sama aja. Lah warung saya pada utang orang gereja gak bayar. Cuman gara-gara itu dia tersandung untuk percaya siapa Yesus. Karena dia merasa bahwa gak ada beda, gak ada identitas, gak ada ciri khas. Tidak ada sesuatu yang begitu menggelegar tertampil dalam hidup orang percaya yang membuat dunia itu tertarik untuk belajar mendemonstrasikan kuasa Allah melalui apa yang kita tampilkan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, amanat agung itu perintah. Tuhan tidak hanya bilang pergi, tembus semua daerah yang kemana Injil harus diberitakan. Makanya kenapa tiap minggu kan kita doakan ya suku-suku yang terabaikan. Ya kita baru sampai pada tahap mendoakan. Karena memang gereja itu bisa dibilang keluarga ilahi. Gereja itu sifatnya kudus dan am itu menyeluruh. Berarti kita berdoa, ada orang-orang yang bekerja dengan keras untuk menembus Injil sampai ke suku-suku yang terabaikan. Kita doakan itu. Tapi Tuhan juga bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lah kita mau ajarin orang bagaimana kalau kita gak pernah terima perintah Tuhan. Kita gak pernah belajar tentang firman-Nya. Kita gak pernah menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau ajar orang tentang kesabaran, tapi dunia kenal kita tidak sabar, itu aneh kan? Misalnya ada yang bilang, sabar ya sabar. Tapi begitu dia yang disenggol, gak kelihatan tuh nasihat-nasihatnya. Makanya kenapa Fransiskus dari Assisi dia bilang begini, beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Kalau perlu gunakan kata-kata. Itu pesannya itu kuat banget. Dia mau bilang begini, amanat agung tidak hanya bicara kamu perkatakan firman, tapi amanat agung bicara tampilkan identitasmu sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Tampilkan identitasmu sebagai orang yang sedang disertai oleh Roh Allah. Bukan orang yang hidup dengan roh dirinya sendiri. Kita kan punya dua ya, roh manusia kita dan roh Allah. Tergantung mana yang kuasai kita, itu akan keluar dari respon kita, gaya kehidupan kita yang menunjukkan identitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pribadi adalah yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menerima perintah ini. Maka mari kita mulai, selalu saya ajak kita mulai lakukan amanat agung di dalam keluarga kita. Jadikan semua orang seisi keluarga murid Kristus. Ini tanggung jawab siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Tanggung jawab setiap kita yang mengatakan murid Kristus. Maka hari ini firman Tuhan mau katakan untuk para pria, jalankan amanat agung dalam keluarga. Ajarlah istri dan anak-anak melakukan firman Tuhan. Amin. Ya bagaimana mau ajar lakukan firman Tuhan kalau enggak pernah baca firman? Maka itu tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.
Di gereja kita dikasih fasilitas untuk belajar firman, menghidupi firman, supaya kita bisa keluar menyaksikan kebenaran itu bagi orang lain. Nah, gereja ini kan banyak fasilitas kita dapatkan Bapak Ibu. Ada ibadah minggu, ada ibadah kategorial, ada ibadah rumah tangga. Pakai itu. Saya ingat khotbah beberapa minggu yang lalu dalam ibadah rumah tangga oleh seorang penatua. Dia bilang begini, iya sih ya, saya sadari iya juga ya. Kalau kita cuma dengar firman hari Minggu, Senin sih masih panas, masih ingat. Selasa udah mulai adem, Rabu mulai lupa. Bapak Ibu ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Ada yang ingat firman Tuhan waktu peristiwa perayaan Pentakosta? Lupakah? Lupa? Ya, karena susah minggu. Ya kan? Padahal firman Tuhan minggu lalu tuh Pentakosta kan Kisah Para Rasul 2 tuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi bagi dunia. Itu firman-Nya. Nah, kelihatan kan? Minggu lalu udah lupa. Jadi kenapa kita perlu ambil bagian? Hari Rabu ada Selasa besok ada Dorcas ya. Tapi memang masuk kelompok ini memang syaratnya sangat berat. Ya. Jadi nanti hari Selasa ada Dorcas, hari Rabu itu diperuntukkan bagi kita semua Bapak Ibu ibadah rumah tangga. Betul? Di ibadah rumah tangga kita kupas kembali ayat ini untuk memperdalam kita. Lalu Jumat, Kamis ada ibadah PW, Jumat Sabtu ada ibadah Pelpri. Itu kita diperlengkapi, itu bagian kita diperlengkapi untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Maka hari ini firman Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu Saudara, mari belum terlambat kita lakukan tanggung jawab melakukan amanat agung. Sampai Tuhan menutup mata kita dari tengah dunia ini, lakukan perintah ini. Sederhana tapi pasti melalui gaya hidup kita, perkataan kita yang memberkati, dan cara berpikir kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mampukan Bapak Ibu Saudara lakukan amanat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipanggil, dipilih. Kami punya identitas yang benar, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan terang. Maka kami harus menunjukkan identitas kami sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus, sebagai gereja yang adalah representasi kehadiran Allah di dunia ini. Bahkan kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kami ada. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya kepribadian ganda. Kami berkata percaya kepada Kristus, tapi kami menampilkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ampunilah kami ya Tuhan. Maka Roh Kudus mampukanlah kami agar kami boleh menunjukkan kepada dunia bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kidung Kesan 555 bait 1 dan 3.
Jemaat, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami, pergumulan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus ya Bapa, bagi 10 jemaat yang ada dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Saudari Shirley Carolina Reni Tetelepta, keluarga Bapak Pit Amos Watilete, keluarga Ibu Supartinah Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lusikoy, keluarga Bapak Sukamto, keluarga Bapak Sugito, keluarga Saudari Laura Valentina Sitorus, keluarga Ibu Dece Erna Mantiri Sudarno, dan keluarga Ibu Lois de Borhombing. Berkatilah ya Tuhan 10 keluarga yang boleh kami bawakan dalam doa di ibadah minggu pagi ini. Tuhan mengenal satu persatu mereka dengan apa yang digumuli, yang bergumul dengan persoalan-persoalan keluarga dan membawa itu dalam doa kepada Tuhan. Kami imani Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh, baik yang sedang menjalani proses pengobatan ataupun yang menjalani proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu, dan Bapak Weni Harinusi. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang saat ini ada dalam proses pemulihan bahkan pengobatan. Biarlah ada sukacita Allah yang boleh menaungi kehidupan mereka. Karena kami imani hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bahwa mereka meyakini ada kuasa penaklukan akan sakit penyakit yang datang daripada Allah. Dan mereka imani itu dimiliki dalam kehidupan mereka menjalani proses pengobatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Katrince Sagilateng, Ibu Karsini Surojo, Saudari Dea Amelia Manulang, Prince Sors Junior Nusi, Yoas Christopher Putranto, Ibu Yunita Engelin Sumarandak, Saudari Kakak Grace Alicia Sinta Sidabutar, Sevanya Priscilla Marta Sidabutar, Yase Marcus J. Junedi Liu, Saudari Fiorenza Sifra Adrians, Bapak Penatua Sudio Hidayat, Quenel Sapnat Arsenio Mose, Bapak Fridus Amisa, Ciara Ilona Indrawan, Saudara Bambang Dewanto, Ibu Yuliana Mairu Watimena, dan Saudari Yostin Jun Watimena. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah sukacita damai Allah menaungi mereka sehingga dengan pertambahan setahun usia, mereka dengan penuh keyakinan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk menampilkan kehidupan identitas kekristen yang benar bagi kehidupan orang lain. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini untuk kegiatan retreat yang akan berlangsung tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Berkati ya Tuhan seluruh persiapan yang dilakukan oleh panitia. Berkati semua jemaat yang akan hadir, tempat yang akan kami datangi, kudus dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kegiatan ini boleh berlangsung menjadi sebuah kegiatan yang membawa kami hidup dalam sebuah keluarga Allah yang saling menghormati, menghargai, mengasihi. Sehingga kami boleh menjadikan gereja ini, keluarga kami sehat dan gereja ini kuat dalam melakukan amanat agung Tuhan. Kami doakan juga Tuhan seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Para penatua, diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, remtar, TU, koster, driver, Tuhan memberkati. Biarlah ketika Engkau memanggil kami, memilih kami menjadi pelaksana pertama firman Allah. Sehingga impartasi kasih Allah mengalir dalam kehidupan umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa Indonesia, berkati pemerintah kami, bahkan juga tempat wilayah di mana kami ada, kota Depok dan sekitarnya. Berkati pemerintah kota Depok, biarlah segala sesuatu yang dilakukan semuanya hanya untuk pemulihan bangsa dan negara kami.
Kami boleh berhidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Perbedaan-perbedaan yang ada itu boleh kami sikapi dengan benar. Hidup toleransi dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman. Bahkan kami juga percaya bahwa kehadiran kami menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Sinode GKO dengan semua program yang ada. Tuhan memberkati. Majelis Sinode semua jajaran yang ada Tuhan berkati. Hikmat Tuhan ada pada mereka untuk mengambil keputusan yang benar bagi kelangsungan kehidupan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami ya Tuhan. Inilah syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau dalam hidup ini Tuhan kami hanya hidup untuk diri kami. Kami tidak melaksanakan amanat agung, memberitakan dan menyaksikan siapa Kristus kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan meteraikan kami dengan firman-Mu agar kami menjadi pelaksana firman Allah dalam kehidupan ini. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Mendasari persembahan syukur kita, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 466 bait 1 dan 2. Syukur
duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengucap syukur dalam doa yang kita akan ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita naikkan pujian Kidung Kesan 549, bait 1 dan 2 dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera-Nya. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.